lo dayoe teko, lo beberno kloso. Lo klosoe pedang, lo tembelen bola. Lo bolae metel, lo tembelen tetel. Lo tetele mampu pakakno asu. Lo asu itu turu gemblangan alu. Lo alune cuklek, kan asune matek buat nagal. Karena nyanyian itu mungkin sehingga ada sampah dibuang ke sungai. Mungkin karena nyanyian. Jadi sehingga menciptakan karakter membuang sampah ke sungai salah satu diantaranya dampaknya nyanyian itu. Jadi katanya sampah jangan sampai sampah dijadikan sepanjang sungai. Secara psikologis memang benar kalau rumah menghadap ke sungai, pinginnya bersih. Tapi berapa jumlah mulai dari putar sampai ke sana, berapa pribadi jembatan pribadi yang dibangun sehingga memusingkan pada saat pengerukan. Jadi salah satu problemnya kayak begitu, itu juga memusingkan. Gitu loh. Jadi kalau tadi Mas Anas misalnya menjelaskan mulai dari Mangetan Kanal, Bapeda provinsi itu badan pengalian dampak lingkungan, bukan pengendalian. Ketika Sidoarjo butuh air musim kemarau, air dialirkan ke Surabaya karena dianggap Surabaya sebagai ibu kota. Tapi ketika saat musim penghujan dibuat penuh ke porong, tambah pada banjir, advokasi mana yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sehingga masyarakat yang menjadi korban? Nggak pernah bapak-bapak melakukan itu. Artinya banyak hal. Pernah nggak? Artinya DLHK misalnya melakukan tes secara berkala terhadap kualitas air yang kemudian disampaikan kepada masyarakat tambah atau masyarakat pemanfaat air. Oh, baku mutu ini sampai ini misalnya gitu. Pergub tahun 1987 cukup mengukurnya dari sana. Atau Undang-Undang Nomor 7 tentang SDA tahun 2009. Atau undang-undang yang disebutkan tadi jelas industri buang misalnya ipalnya kayak apa. Atau itu juga jelas 114 tentang pengelolaan limbah industri itu tentang B3 yang ada 186 jenis yang jadi persoalan. Sidoarjo mendatangkan investor misalnya untuk mendirikan pabrik-pabrik, tapi WC-nya tidak disediakan. Sidoarjo mana ada pemanfaat, pengelola, pengemuskan B3 di Sidoarjo. Dirikan BUMD yang dikelola oleh Pemkab sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak harus buang ke Cilengsi atau rumah sakit buang ke Mojokerto misalnya. Arti banyak hal yang bisa kita diskusikan kalau kita memang benar-benar peduli lingkungan. Masalah sampah kali itu saja gampang, tidak ada sulit sebenarnya. Kalau ada satgas sungai, dibentuk tiap desa, mas, usulannya dia. Tapi kita perjuangkan di komisi B, di komisi C, cantolannya tidak ada. Itu loh Pak. Nah itulah buat pertimbangan kita semua, taruhlah begitu. Jadi cantolannya tidak ada Pak. Selesai Pak, waktu itu kali itu gampang naik terang titik lagi itu. Oh desa ini duluru, desa ini duluru, desa ini mari Pak tadi. Cuma cantolannya tidak ada. Itu sebenarnya membantu sekali buat dinas pengairan. Jadi nggak perlu alat saja ini. Sedino dibersihkan, kita sampai numpuk lagi. Disampaikan Bapak tadi kan kalau sudah numpuk kan gitu Pak. Kalau tiap hari, insya Allah kalau saya melihat itu, ini tetap saya perjuangkan. Almarhum menuliskan itu sedikit aja. Mungkin masukan buat saya. Terima kasih. Kemudian ada Satgas 2. Itu pasti sekali bersih terus. Karena sudah dijaring di tiap desa. Karena kalau sudah dijaring di tiap desa dan setiap hari sampah itu diambil, pasti habis sudah. Sungai itu akan pasti menjadi bersih. Itu sudah sering kita sampaikan ke desa-desa. Anggarannya Pak? Loh, buat jaring kan nggak banyak toh Pak. Jaring teralis di setiap perbatasan desa. Nyangkulnya anggaran Pak? Loh, kan pakai dana APBDes, pakai dana BK kan banyak toh. Paling pembuatan itu kan berapa sih biayanya? Kalau mau loh ini, desa itu kalau mau tuh nggak mahal itu, paling nggak sampai 5 juta.
Setiap desa, apa nggak bisa di APBDes kan? Bisa kan? Ada dana desa, ADD. Buat 5 juta aja loh per desa itu. Pasang jaring di sana. Kalau kita memang peduli lingkungan kita, itu tiap desa itu harusnya seperti itu. Mestinya di sini kita menghadirkan dari pemerintahan desa. Biar pemerintahan desa memberikan instruksi kepada seluruh desa. Untuk apa? Untuk memasang jaring. Kalau kita memang peduli, Pak, harusnya itu dilaksanakan. Itu loh. Kita sama-sama ingin Sidoarjo bersih, baik. Kalau semuanya bisa saling bekerja sama, insya Allah semuanya akan bisa. Nah, namanya program peduli lingkungan Pak Pati. Ya seluruh program itu mesti ada pendanaan. Ini loh yang kita cari solusinya. Bagaimana supaya forum peduli lingkungan ataupun apa namanya itu dibiayai oleh pemerintah lewat GSR maupun apa. Ayo kita pikirkan di situnya. Tidak mungkin Wali sendiri seorang diri bisa sampai wajib, bisa sampai Banjar Pertapan, tidak mungkin. Di sana harus ada orangnya, orang setempat. 2-3 orang selesai satu desa itu. Untuk yang memadati lingkungan itu, akhirnya ono sing no Pak, kalau saya buang sampah. No. Jangan kalau sudah seperti ini, sampah di sungai udah ada karu-karuan, baru kita ngomong. Ya biaya besar. Tidak mungkin OPD itu akan menganggarkan apa ya, nyari sampah di sungai yang isinya cuma pickup. Iya anggarannya di satu titik untuk menarik sampah satu pickup itu dari sungai. Itu anggarannya kan nggak perlu ratusan juta atau apa. Nah itu cara penganggarannya gimana? Kalau dengan titik-titik berbeda disambung juga nggak boleh. Nah, biar tidak menimbulkan persoalan yang panjang menurut saya, ini tugas daripada peduli lingkungan. Membuat sebanyak-banyaknya relawan peduli lingkungan. Saya akan bantu itu, Pak. Terus budgeting, seperti apa yang dikatakan sama Pak Waka, ya semua masalah nggak mungkin nggak ada solusi. Apalagi Pak Waka tadi juga ngebelak lebar. Tenang ini, bila perlu peduli lingkungan bikin konsultan atau personil kepala anggaran nanti kita bicarakan. Nah ini proposal baru yang luar biasa. Ketiga pengawasan, ya pengawasan. Tentunya terkait dengan pengawasan ini kembali lagi saya berterima kasih pada peduli lingkungan yang mana itu karena tupoksi saya sudah terbantu sehingga kami sendiri dapat masukan, dapat pelajaran baru. Ini kayaknya Pak Ali ini benar-benar lulus kan. Mau sarjana sudah S3, dokter ahli, ya. Luar biasa. Iya, bahkan profesor. Kajiannya terhadap dua orang penerima Kalpataru itu di Sidoarjo. Profesor. Saya sama Pak Kosim saja. Iya. Plus untuk Pak Ali. Profesor Ali. Saya itu harus Profesor Ali saat ini. Ya, karena beliau juga dengan peduli dalam itu melakukan kajian-kajian sehingga terkait dengan lingkungan yang ada di Sidoarjo benar-benar ini jadi pemerhati, ini luar biasa sekali. Terkait ini sebetulnya sih kembali lagi apa yang perlu saya sampaikan. Kami di Komisi C itu sebetulnya bolak-balik. Malahan apalagi terkait sampah. Saya itu pernah seharian sama Mas Ami di Jabon seharian dari pagi sampai sore sampai tuntas. Saya perhatikan saja. Ternyata trek yang masuk ke Jabon di JBA itu satu hari itu di atas 500 trek. Luar biasa. Makanya saya ngomong kalau ini cepat-cepat tidak diatasi, saya yakin Sidoarjo akan terjadi bencana sampah. Nah ini salah satu kebetulan luar biasa. Nah, makanya sesuai dengan visi dan misinya Bupati terpilih pada waktu salah satunya dari 17 progres itu adalah terkait dengan sampah. Saya juga ngajuni jempol, makanya ke depan ini harus
dicanangkan Pak Presiden ya. Ini sudah dicanangkan bahwasanya setiap desa itu harus punya TPSD. Itu kemungkinan salah satunya solusi. Makanya kemarin dari teman-teman Dewan juga begitu, sebagian nanti kemungkinan berkelanjutan terkait anggaran BK itu agar hendaknya dipakai untuk pembangunan TPSD. Langkah awal. Karena bagaimana juga kalau kita itu berbicara tentang kita harus bisa mengedukasi, kita harus bisa mensosialisasi sehingga masyarakat bisa pinter, masyarakat bisa peduli terhadap lingkungan, masyarakat bisa peduli terhadap sampah. Itu sudah berkali-kali itu dilakukan. Saya yakin teman-teman dinas juga melakukan itu gitu. Makanya kalau kita berbicara sampah, pasti identik kita berbicara tentang personil itu ASN, kelompok swadaya masyarakat. Mungkin dari teman-teman peduli lingkungan itu ada salah satu juga ini KSM, ada nggak Pak? Nah, itulah salah satunya. Pada siang hari ini kita memang menghadirkan OPD terkait dan juga dari Forum Peduli Lingkungan untuk apa? Untuk bisa menjadikan Sidoarjo menjadi lebih baik lagi karena problem-problem yang kita hadapi saat ini memang semakin banyak. Problematika itu termasuk sampah yang menjadi bahasan pada siang hari ini. Sehingga sampah-sampah tersebut mau tidak mau harus bisa diatasi. Kita akan melihat dari OPD terkait apa yang disampaikan teman-teman dari Peduli Lingkungan ini apakah sudah ditindaklanjuti. Nah, itu yang akan menjadikan PR menjadi kita bahwa kita akan tetap memantau. Dari teman-teman media juga kita harapkan bisa memantau apa yang sudah disampaikan dari Forum Peduli Lingkungan ini bisa dilaksanakan apa enggak sama OPD. Juga pendangkalan sungai itu yang menjadi perhatian kita, juga tentang sampah yang dibuang di sungai. Itu sebetulnya yang harus kita atasi adalah kita minta bantuan kepada Forum Peduli Lingkungan ini untuk membantu kita, membantu Kabupaten Sidoarjo untuk menjaga sungai. Menjaga sungai supaya sungai itu jangan dibuangi. Apa yang disampaikan bahwa kesadaran kita sebagai warga Sidoarjo itu harus tinggi. Untuk apa? Tidak membuang sampah di sungai. Jangan jadikan sungai itu tempat sampah terpanjang. Itu yang harus menjadi catatan kita. Semuanya harus sadar bahwa sampah itu dibuang harus di tempatnya. Jangan di sungai-sungai yang dekat dengan rumah mereka. Kita juga akan melihat dari perkembangan ini ya. Kalau sudah bisa diatasi dengan adanya, saya tadi kan mengusulkan untuk pemasangan jaring di tiap desa. Dan tadi ternyata sudah masuk dalam usulan saya yang lalu. Dan kemudian yang akan menjadi cantolan hukumnya nanti ini adalah terkait pembiayaan untuk membersihkan mengambil sampah yang tiap desa. Yang itu yang harus menjadi perhatian kita juga. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, ya sudah, nggak usah dibuatkan perda yang baru tentang pengairan sampah ini tadi.